Nah, gitu ya. Uh, Kemudian ada satu ilustrasi lagi, ini bagus ini. Nah, seorang orang percaya cukur rambut. Ya, terus dicerita tentang Tuhan. Tuhan ada, kata orang yang dicukur itu. Tukang cukur bilang nggak ada. Mana ada Tuhan? Ya, nah ngobrol-ngobrol tetap nggak ada. Akhirnya kan diminta bukti bahwa Tuhan itu ada. Nah, tapi kan bisa kita lihat toh. Tapi ada Tuhan. Nah, tukang cukur nggak ada. Oke, setelah selesai cukur, tukang yang sudah dicukur lihat ada orang yang rambutnya gondrong, nggak karu-karuan. Datang dia, oh ternyata tukang cukur nggak ada. Loh ada saya. Kalau ada tukang cukur kenapa rambut orang itu nggak bagus? Dia yang nggak datang kepada saya. Nah, tahu kan? Tuhan juga ada. Kenapa dia? Kamu nggak datang sama Tuhan. Nah ini orang ini rambutnya begini. Mereka nggak ada tukang cukur. Saya ada. Nah ini orangnya nggak. Nah, jadi ini ada ya, selalu ada celah ya membuat seseorang itu sadar. Inilah hikmat tadi. Kalau Pak Robi katakan hikmat. Jadi waktu kita merenungkan firman Tuhan, nah kadang-kadang gini, satu nats Pak, kita berbeda merenungkan, berbeda juga yang muncul, itulah teologi. Kenapa akhirnya terjadilah, nah misalnya ada teologi monyet atau kera dengan teologi kanguru. Pernah dengar? Teologi kera itu apa? Kalau kera punya anak, ya anaknya yang pegang atau induknya yang pegang? Kera itu, anaknya yang pegang. Kalau kanguru, induknya. Nah mana yang lebih aman? Kanguru atau kera? Enggak, kalau kera kemungkinan untuk jatuh itu besar sekali. Karena tangan anaknya kan lemah. Kalau kanguru kan dikantongin, nggak bakalan jatuh. Maka lahirlah teologi kanguru. Jadi kita itu aman di lindungan Tuhan. Nah, jadi bukan kita pegang tangan Tuhan, tapi Tuhan pegang tangan kita. Maka lagu peganglah tanganku, jangan lepaskan. Itu salah, Tuhan nggak pernah lepaskan. Kalau kita pegang tangan Tuhan akan lepas. Tapi kalau Tuhan sudah pegang tangan kita, apakah masih lepas? Nah itu. Jadi kalau kita belajar teologi, wah berarti lagunya salah dong. Atau mari masuk. Loh kok masuk lagi sih? Kemarin udah masuk. Ya, sudah ada di dalam. Nah ini teologi lagi kan. Nah itu, jadi kenapa ada timbul teologi ini? Ya, nah ada teologi kucing, ada teologi anjing, dog teologi. Nah itu kan sebutan saja. Nah lahir dari pemahaman Alkitab. Kok beda? Satu kok kucing, satu ya karena cara menafsirkan beda. Cara mendapatkan itu beda. Apakah salah? Nah ada orang yang sampai sekarang mengatakan keselamatan itu bisa hilang dari seseorang. Nah itu karena mereka belajar kan. Padahal kalau percaya kan nggak mungkin selamat. Itu versi kita. Tapi kalau pemahaman mereka bisa hilang, kita nggak bisa dong memaksakan. Kok bisa jadi teologinya berbeda? Orang yang mengajarkan berbeda. Sekolah teologinya berbeda. Ya itu jadi seperti itu Pak ya. Tapi sumbernya sama. Ayo kita kembali ke Alkitab. Ayo, oh ini ayat ini. Nah, giliran menafsirkan ayat itulah terjadi perbedaan di antara kita. Terus gimana dong? Ya, memang mau tidak mau kita harus belajar firman dengan cara yang benar. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Menuju Roma. Ya. Bagaimana itu? Mau dilanjutkan Pak kalimatnya coba. Banyak jalan menuju Roma. Artinya apa? Ayo. Banyak jalan menuju Roma. Dan ini kan sudah umum toh. Kalau misalnya kan itu konteks penginjilan. Kita mau kasih tahu jalan keselamatan. Dia bilang, udahlah banyak jalan menuju Roma. Kenapa ada istilah itu? Kita coba latar belakang sedikit. Dulu Roma itu kan pusat budaya, pusat
kota metropolitan. Orang-orang pada ke Roma. Jadi dari berbagai jurusan datang ke Roma. Banyak jalan menuju Roma. Pokoknya Roma itu terkenal. Ya, nah akhirnya dipakai orang juga. Jadi kita pokoknya datang tujuannya baik kok. Ketemu sama Tuhan, tapi caranya beda-beda. Sama dengan kita mau ke Jakarta. Mau naik udara, mau naik laut, mau naik darat. Nanti kita akan ketemu juga di Monas. Akhirnya gitu ya. Nah kadang-kadang setelah ketemu itu kan kita mentok, wah gak bisa. Nah supaya jalan terus kita ngomong apa? Ya banyak jalan menuju Roma. Terus kita mau bilang apa? Ada ayatnya kan yang kita baca kemarin. Yohanes pasal 3 ayat 11 ya. Coba. Nah jadi masalahnya kita mau kemana dulu? Mau ke Roma atau mau kemana? Kita kan mau ke surga, bukan ke Roma. Nah terus bagaimana kita mau jalan ke surga? Banyak jalan atau enggak? Yohanes 3 ayat 11 ya. Coba. Atau ayat 13. Yohanes pasal 3. Ayat 13. Kita baca sama-sama. Ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah pertanyaan, banyak jalan enggak? Udah bisa, ngaku-ngaku bisa. Tapi yang tahu jalan siapa? Hanya Dia yang pernah naik ke surga dan turun dari surga, pasti Dia tahu jalan dong. Siapa yang pernah naik turun surga? Hanya Yesus kan? Kalau ada orang ngaku-ngaku, ya ada hamba Tuhan yang dulu ngomong, ya dia sudah naik surga, turun surga. Bahkan ada hamba Tuhan juga cerita sudah ke neraka. Terus dia bikin tulis buku, keadaan di neraka begini. Kemudian dia keluar. Hebat juga ya, masuk neraka nggak kebakar ya. Terus keluar, lo kok jadi kayak Sugokong sih? Ya keras sakti kan masuk dia ke neraka, kemudian dia hantam itu dewa neraka. Akhirnya dewa neraka angkat tangan. Oh sini Sugokong lari-lari keluar kalau bikin masalah di neraka saja katanya. Aneh-aneh ya, karena memang tidak semua dibukakan secara gamblang dalam firman. Ini aneh-aneh, ada yang sudah pernah ke surga, udah ngopi bareng dengan Allah Bapa di surga. Kemudian sudah masuk ke neraka. Enggak, perhatikan ini ayat. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Hanya Anak Manusia. Siapakah Anak Manusia yang dimaksud di sini? Yesus. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tahu nggak Yesus jalannya? Tahu, karena dia memang dari sana. Nah, berarti banyak jalan menuju Roma? Enggak. Masalahnya kita bukan ke Roma. Kalau hanya ke Roma, oke silakan. Lewat darat, lewat laut, oke silakan. Tapi ini kita ke atas. Yang tahu jalan itu siapa? Saya sering kasih ilustrasi kalau di kampus itu kira-kira begini. Kita mau ke Nias. Ya, siapa di sini orang Nias? Hah? Ada orang Nias kan? Oh. Jadi Ibu Evi bilang ikut saya. Tapi Urna agak-agak mirip orang Nias, tapi bukan orang Nias. Terus Urna bilang ikut saya. Saya juga mirip ke orang Nias. Kemudian Devi bilang saya juga kayaknya kayak orang Nias juga. Ikut saya tahu. Oke, ada 3 pilihan. Kita sepakat mau berangkat ke Nias. Kita cari pemimpin. Siapa yang mau kita ikuti? Mirip orang Nias atau orang Niasnya? Berarti kita ikut. Ya, pasti aman gak kita? Kenapa? Dia tahu jalannya kan. Kalau mereka akan menyesatkan ini. Yang pura-pura sama ini menyesatkan ini. Ya salah lama dibawa ke Mentawai. Kemudian kenapa ke Mentawai? Kita kan ke Nias. Loh, kalian ikut-ikut saya salah sendiri. Saya bisa saja saya bilang ke Nias. Tapi kan yang saya tahu ke Mentawai. Itu ilustrasi. Ada agama-agama, ya kita surga. Nanti ujung-ujungnya
Ternyata ke neraka. Lu kau bawa aku ke neraka. Salah sendiri. Memang ini tempat saya kok. Ayo. Nah itu yang agama kamu. Ya udah kadung deh. Jadi kita harus ikut yang WFI. Terus suaminya bilang, enggak ikut saya. Enggak ada suami-suami. Suami kan dari alur belum pernah ke Nias. Jadi enggak tahu. Jadi harus yang tepat itu tadi jawabannya ya. Hanya satu jalan. Dia yang tahu jalan itu karena dia udah pernah ke sana. Ya, dia datang. Kemudian dia pergi juga ke sana. Dan juga akan datang untuk menjemput. Jadi nggak bakalan keliru deh. Tahu jalannya. Ya, tahu banget. Ya. Baik, kira-kira begitu untuk Allah Tritunggal. Jadi satu pribadi Allah Bapa, pribadi Yesus. Yesus datang untuk apa? Ya, aku datang untuk menyelamatkan kan tadi kan dan memberikan nyawa. Jadi Yesus. Jadi yang disalibkan itu apakah Allah Bapa yang disalibkan? Enggak. Yesus yang disalibkan. Yang mati itu apa? Allah. Tidak, Allah tidak pernah mati. Tapi manusia insani mati, tapi kematian tidak menguasai dia. Dibuktikan dengan kebangkitannya. Nanti baca bahwa kebangkitan itu membuktikan kekalahan. Jadi kalau dia nggak bangkit, berarti nggak Allah. Memang Yesus mati. Nah justru harus mati. Nah kematian itu mengalahkan kuasa maut. Harus melihat kematian itu. Tetapi kemudian kematian itu sendiri tidak mampu membelenggu dia bangkit. Ya, keluar. Jadi seperti alam maut itu mau mencengkram dia, tapi nggak berkuasa maut itu mencengkram. Dia keluar. Nah, di situ berkata, hai maut, di mana sengatmu. Jadi kalau Yesus nggak bangkit-bangkit, dia nggak bisa mengalahkan maut, berarti dia bukan Allah. Ya, jadi orang Allahmu mati, Allah nggak mati. Oh Yesus mati, betul, Yesus mati, jasmani. Tapi kematian tidak menguasai dia, sebab setelah 3 hari dia bangkit dari yang terang mati, dia hidup. Nah nanti belajar tentang kebangkitan. Kebangkitan itu membuktikan dia adalah Allah. Kalau dia nggak bangkit berarti dia bukan Allah. Lain menyembah yang bukan Allah. Karena dia Allah, dia bangkit mengalahkan maut. Demikian juga nanti orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Nah tadi ayat yang kita bacakan, biarlah mereka akan satu dengan kita. Nah itu kebersamaan di dalam kemuliaan Allah. Oke, kita sedikit lagi membaca yang ini di dalam Filipi tadi, menarik. Filipi 2 menjawab tadi pergumulan juga dari Gedalia. Ya orang-orang yang sulit untuk percaya. Filipi pasal 2 tadi. Oke, tadi saya ditandai. Nah, mulai ayat 9. Pasal 2 ayat 9. Ya itu pasal 2 ayat 9. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi pada akhirnya kan ateis itu pun tahu kalau ada Allah. Nah, kalau kita nanti belajar teologi, apakah orang ateis berteologi? Ya, teologianya apa? Berjuang membuktikan Allah tidak ada. Lah kalau tidak ada Allah, ngapain dibuktikan? Kan Allah nggak ada, ya udah ngapain ngurusin? Orang nggak ada, tapi buat dalil, buat ini, berarti ada dong. Kalau nggak ada, terus nyerang siapa dia? Nah, itu logika berpikirnya begitu. Oh nggak ada Allah begini-begini lah. Kalau nggak ada nggak usah susun buku, nggak usah ajarin. Biarin aja orang nggak Allah nggak ada kok.
Ngapain kita melawan yang enggak ada? Nah, dengan mereka melawan berarti Allah ada. Maka ateis pun nanti pada akhirnya bertobat. Semua lidah mengaku. Tapi jangan lupa, nanti kita akan belajar karya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu menginsafkan, menyadarkan. Nah, jadi luar biasa ya. Itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, kira-kira demikian untuk materinya. Kalau masih ada hal yang bertanya, apa yang kurang paham, kita rindu klien-klien Sinam bisalah. Ini jangan kosong sama sekali kan gitu. Ya tentang Roh Kudus, kita perlu belajar tentang keselamatan ini juga. Ya karena dipertentangkan banyak orang yang sudah sekolah teologi juga masih percaya ada keselamatan itu bisa hilang loh. Kamu harus berjuang loh, nanti kamu masuk neraka loh. Itu udah percaya Yesus kok masuk neraka. Bisa murtad loh. Nah ini menarik, kita nanti akan bahas. Nggak mungkin dalam tempo yang singkat-singkatnya kita bahas semua, nanti nggak dapet, nggak masuk malah. Ya, ya. Makasih. Jadi kalau ateis sudah pasti tidak percaya Tuhan. Mereka malah menghina bahwa Tuhan Yesus kita Tuhan yang apa? Yang mati, yang tidak ada kuasa. Ah, mereka menghina bahwa Tuhan, kenapa percaya sama Tuhan yang mati itu sampai disalibkan? Karena mereka nggak percaya juga bahwa Tuhan Yesus dibangkitkan. Nah, itu maksud saya. Kalau ateis sama sekali nggak percaya. Kalau mereka ada sebenarnya kan, ya bahwa Tuhan Yesus disalibkan, tapi mereka bilang mati. Mereka bilang digantikan orang lain. Dan mereka tidak tahu ada kuasa kebangkitan. Ya itu aja maksudnya, apalagi yang ateis gitu. Makasih Pak. Dalil yang mereka buat memang supaya meniadakan kebangkitan itu. Diaturlah sedemikian rupa ya. Makasih. Tapi akhirnya banyak kan diantara mereka percaya kan, termasuk yang akan khotbah hari Minggu. Hari Minggu akan khotbah di sini, kan sudah saya kirim di grup supaya kita ajak jemaat bagaimana dia bisa percaya Yesus dan jadi penginjil kemana-mana. Kemarin baru adain KKR, diundang oleh Bupati Talaut dari Sulawesi. Tadi baru nyampe beliau. Ada rumahnya juga di sini. Di grup saya sudah bagikan kesaksiannya, ya. Dan saya tadi lihat YouTube-nya bagaimana. Dulu udah pernah kesini sih sebenarnya, cuma nggak khotbah. Hanya temannya yang khotbah. Iya, masih menghadap ke sana. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Udah di sana waktu itu. Masih di sana mimbar. 4 tahun yang lalu kok. Belum tsunami. Belum tsunami. Belum pandemi kok tsunami. Kok tsunami? Kita masih di sana kok. Masih besar. Wajahnya, mimbarnya masih di sana. Mimbar maksudnya, mimbar. Ya pintunya di sana. Ini memang susah kita ini mimbarnya di sana. Ya masih itu. Jadi beliau nanti akan kaget juga loh. Kok mukanya udah beda lagi gitu ya. Nah untuk hari Minggu masing-masing kita ayo ajak teman. Bila perlu dipenuhi tempat ini satu kesempatan yang baik. Untuk mengundang beliau kita nggak sanggup kalau harus ongkosnya apanya. Tapi beliau telepon saya dan siap. Nah ada keluarga juga yang datang yang ada kakak kandungnya dan ada juga kakaknya yang waktu itu mau membunuh dia karena dia percaya Yesus. Ya seperti itu. Ya, jadi dia orang seram di sana. Oh, nanti kita akan diberkati melalui pelayanannya. Jadi kita harapkan jemaat semua, ada keluarga, ada teman bisa dibawa, ada apa-apa biar diberkati ya. Untuk hari Jumat dia akan menyampaikan renungan di kampus STI. Baik demikian, saya pikir untuk malam hari ini ya cukup dulu ya. Bagaimana? Nah, jadi minggu depan kita akan bahas mungkin tentang karya Roh Kudus ya. Kalau tentang itu kan udah sering kali ya tahu siapa. Tapi banyak kemelut juga. Nanti ada persoalan juga ya. Namanya kalau di mata kuliah disebut kristologi, ya, belajar tentang Kristus. Kalau Roh Kudus pneumatologi ya, pneumatologi ya, yang belajar tentang Roh Kudus.
Ya pokoknya kita keren-keren dikit lah. Ya ada logi-logi lah ya. Kalau salah apa ilmunya itu? Kelirumologi. Kan salah, keliru. Ya kalau dicocok-cocok kan cocok logi. Ya, ada-ada aja ya. Ya, nah itu kalau ada pertanyaan yang rada-rada nggak beres, tolologi ya. Jadi tolologi ya. Ya begitulah, pokoknya kita buat-buat aja nggak apa-apa. Tidak ada masalah ya. Kemudian untuk pengurus pelayan Tuhan kita akan coba cari waktu, kita akan coba bentuk panitia Natal. Di minggu depan ya, kita harus mulai bergerak. Doakan untuk kita terus pelapon ini. Ya. Ada yang tanya saya, Pak Pendeta katanya bergumul untuk pelapon ya. Iya Pak, saya bilang. Oh ya mudah-mudahan kita bisa bantu. Oh haleluya, ya. Tapi masih nunggu. Ya jadi doa kita lah. Ya. Ya, kalau mereka berikan puji Tuhan berarti terus jalan ya. Saya bilang pelapon ini, saya foto ini kan kosong. Yang penting kita semua lakukan untuk kemuliaan Tuhan ya. Kita bangkit berdiri kalau nggak ada lagi pertanyaan. Kita nyanyikan satu. Oh iya ada. Mohon maaf, cuma masukan. Ya. Banyak mungkin di antara kita kalau hanya mendengar secara lisan itu bingung. Karena ini tentang kristologi atau alat Tritunggal ini kan susah dimengerti. Betul. Boleh nggak Pak kita ada semacam bahan yang bisa kita bawa? Karena perlu kita juga belajar hari lepas hari. Karena yang kita hadapi ini jemaat yang notabene bukan hanya terus-menerus gereja dengan kita. Kadang-kadang ada gereja luar nanti datang atau mereka yang baru percaya. Betul. Ini saran saja Pak, karena biar juga kami bisa ketika kami mulai harus diingatkan kembali, kami bisa belajar bahan itu sebagai nanti pertimbangan ilmu iman atau iman kami untuk kami bisa menjelaskan dengan baik. Ya, nah, bisa. Nanti ini kan PowerPoint kan ada nih. Langsung kita kirim nanti ke grup, silakan. Nah, memang, ya nanti kita buat YouTube-nya, videonya bisa kita jelaskan sedemikian rupa. Apa yang Ibu sampaikan itu betul. Kita saja langsung ini masih bingung toh, apalagi mereka. Nih, ya kita ada selama kita udah sering baca Alkitab, sudah ini, saya sudah sampaikan. Ya saya sih bukan hanya 1-2 kali ini menyampaikan ini mata kuliah dari awal saya pegang ini. Nah itu masih susah juga. Bahkan orang yang sedang sekolah teologi aja masih ngomong apa gitu ya, satu aja apaan ya selesai gitu. Tapi nggak bisa. Nah solusinya begini, kita nggak bisa memaksakan. Nah, ingat nanti kita belajar peranan Roh Kudus. Akhirnya kayak Pak Ruby tadi, iya ya, gini. Nah kenapa bisa mengerti itu? Padahal kalau Pak Robi tadi kasih tahu pemahamannya oneness tadi sebenarnya kalau saya lihat. Jadi dia satu sudah. Tapi setelah saya pembelajaran kita kemarin langsung paham, wih dapat nih. Bukan karena saya yang beritahu bisa dapat. Nah di situ ada pengertian yang Tuhan kasih. Berteologi itu begitu. Jadi kita itu waktu kuliah pun enggak semua langsung kita terima mentah-mentah. Ada prosesnya mungkin 2 tahun, 3 tahun berikut baru kita paham. Oh gini tuh. Maka kadang-kadang satu ayat kita baca nggak dapat apa-apa. Tahun berikutnya kok kita paham, oh ini tuh maksudnya. Loh kemarin kok nggak bisa dapat. Nah ini ingat ada pribadi Roh Kudus. Tetapi tadi materi itu boleh, nanti kita akan kasih, mulai dipelajari. Nah tapi yang mereka tadi paham oneness itu, saya yakin masih susah dia kalau ngajar. Kalau yang udah terima ya udah, dialah kan bapak, dialah anak, dialah. Kemudian harus menjelaskan bapak sendirian. Diri kita sendiri sedang belum terima kok. Jadi enggak maksudnya saya sebagai gembala tidak langsung memaksakan harus begini. Jangan dipaksa enggak, tapi kebenaran ini dari mana kita tahu kebenaran? Nah, ayat-ayat tadi. Ayat-ayat itulah yang menolong iya ya. Ya. Nah, kenapa ada oneness itu apa? Menolong ketidakmampuan tadi mencerna. Kenapa sudah ada 1, 2, 3, tapi 1 kan pusing ya. Udah 1 aja semua.
Jadi sepertinya menolong, tapi nggak tepat. Nah, tetapi banyak orang lebih suka itu selesai. Ya udah kalau ya Yesus, ya Tuhan, ya Bapa. Ya. Nah, kalau kita berdoa bagaimana? Dengan pemahaman Allah Tritunggal kita harus paham berdoa. Kita berdoa kepada siapa? Allah Bapa. Ya, Bapa di surga. Ya kan? Ya. Kemudian di dalam nama, ya, mintalah kepada Bapa di dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Kadang-kadang nggak ngerti ya Tuhan Yesus. Belum ya, nama Bapa nggak pernah disebut. Ya kan? Jadi berarti kita mulai ajarlah kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan. Bapa kan? Ya, minta kepada Bapa di dalam namaku, kata Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kan begitu. Ya, terus Roh Kudus dia sudah ada di dalam. Roh Kudus disebut roh penolong, roh penghibur, yang menginsapkan kita dosa kita. Nah, ada orang bilang begini, hati nuraninya bekerja. Bukan hati nurani kalau untuk orang percaya. Roh Kudus. Aduh, saya tadi salah, kenapa saya ngomong kasar sama dia. Kenapa orang bisa ngomong begitu? Ada Roh Kudus bekerja. Tapi ada juga Roh Kudus bekerja, tapi orang mengeraskan hati. Nah, misalnya gini, kita dengar khotbah, harus mengampuni. Roh Kudus bilang, ampuni. Tapi kedagingan kita, ngapain ngampuni dia? Jahat sekali dia itu. Roh Kudus bekerja enggak? Bekerja. Tetapi kenapa kita enggak bisa mengampuni? Kitanya yang bermasalah, tidak mau turuti apa kata Roh Kudus. Nah, ilustrasi sederhana. Kami pulang ke Banyuwangi. Di negara tiba-tiba ada upacara. Bu Pendeta bilang lurus saja Pak. Enggak. Kita harus lewat kanan. Perasaan saya yang benar. Setelah masuk kanan lebih parah. Ternyata ini enggak ada jalan, tutup semua upacara. Nah, Ibu Pendeta, kan udah dibilangin. Jadi sudah dibilangin sebelumnya, tapi saya mengeraskan hati karena merasa diri benar. Tetapi pada akhirnya saya harus ngaku saya salah. Dan untung sadar saya salah. Kalau enggak kan bahaya. Di situ terus kami. Setelah sadar, oh iya salah. Langsung mumpung belum masuk mobil. Sebab kalau udah ada mobil masuk nggak bisa lagi keluar kami. Langsung saya atre. Langsung jalan besar. Lurus. Nah tadi bayangan saya memang jalan potong itu pasti bisa keluar ke sana. Pernah saya tahu. Tapi persoalan di situ yang upacara besarnya di situ. Tutup jalan itu. Nah bukan dia bilang lurus saja. Nah dengan PD-nya. Jadi orang-orang yang sok tahu itu kadang-kadang PD-nya luar biasa. Sok tahu. Jadi kita jangan sok tahu ya. Jadi harus dengar. Nah, masalah saya apa? Tidak peka dengan suara istri. Ya kan? Istri, ngapain didengar istri? Udah diam aja. Istri kan saya. Nah, akhirnya salah. Tapi bersyukur, cepat sadar. Nah, itu juga ilustrasinya. Ya kan? Itu udah dibilangin Roh Kudus bekerja. Nah, masalahnya mau dengar apa enggak? Baik, nah ini pergumulan kita dan ini terus menerus ya. Kita tahu kok kenapa sih misalnya kita nih lihat seseorang, kenapa nggak cinta Tuhan dia ya? Kenapa nggak cinta doa ya? Padahal enak lo berdoa. Padahal kita saat ibadah nyaman jiwa kita. Kok orang-orang ini enggak? Nah ini kan belum tersentuh. Nah samalah seperti kita dulu waktu belum bertobat. Saya waktu belum bertobat mana tahu dengan gereja. Peduli amat hidup di jalanan. Nah saya belum ada yang nyentuh gitu loh. Dicap sebagai orang yang tak berguna lah, apalah. Tetapi karena kasih Tuhan, nah lagi-lagi Roh Kudus menjamah. Jadi ini pekerjaan Roh Tuhan ya, percayalah. Tetapi tetap ajarkan saja. Nanti kalau bingung ya pokoknya kalau bingung terima saja dengan iman, itu aja. Karena apa? Tadi Pak Paulus sudah ingatkan, akal kita ini kecil. Nah, kalau saya ngajar tentang teologi gini, Allah itu besar. Dahsyat. Nah, kita mengetahui tentang Allah melalui namanya 2 pernyataan. Ingat? Pernyataan umum dan pernyataan khusus. Nah, pernyataan khusus, pernyataan umum itu dari ciptaan kan? Berarti ada yang ciptakan ini dong. Ada Allah. Tapi kita hanya sebatas itu, tapi belum tahu siapa Allah. Supaya kita tahu ada pernyataan khusus. Ada 2. Alkitab dan
Yesus. Nah, sementara Alkitab pemahaman kita seberapa besar? Kecil banget tuh kejadian sampai wayanya nggak selesai. Udah kita selesai baca pun nggak kita paham, nggak ngerti apa ini maksudnya. Nah, di antara Alkitab kemudian dari pribadi Yesus. Pemahaman kita, pengenalan kita tentang Yesus pun, gimana mau kenal, menyebut nama Yesus dalam doanya paling tidak hanya 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, Tuhan Yesus berkati makanan ini, amin. Tuhan Yesus di siang, hanya itu. Yang lain nggak ada doa, nggak ada komunikasi. Jadi pengenalan kita dengan Yesus kan dangkal banget. Berarti hanya sedikit. Bagaimana yang secuil ini mengetahui yang secuil, stres banget kita. Terus gimana dong? Iman. Nah, iman itu siapa yang beri? Tuhan. Nah, dikaruniakan iman. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi pelayan Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Karena ada iman Tuhan kasih. Kalau enggak, kita enggak mau tahu tentang ibadah. Percayalah. Ngapain buang-buang energi melayani, capek. Yang mending tadi capek kerja langsung tidur enak. Tapi kan enggak, ada dorongan untuk melayani. Itu dari Tuhan ya. Jadi tetap setia dan percayalah akan semakin jemaat-jemaat yang lain akan ikut nanti. Karena kita terlibat terus dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nanti materinya akan kita siapkan. Kita akan berdoa, ya, berdoa bersama-sama secara khusus pemahaman kita tentang firman Allah. Nanti dengan belajar begini Bapak Ibu udah enggak apa-apa, jangan ragu-ragu, sampaikan aja. Ya, tapi hindari ya, jangan debat kusir. Kadang-kadang ya debat kusirnya lebih pintar. Nanti dari sini sampai Z itu bisa muncul itu, tapi nggak ada penyelesaian. Jadi cukup materi ini sampai di sini dulu. Nggak paham ya udah kita doakan. Nah, nanti kita sharing dengan Pak Pendeta, gitu. Bisa nggak apa-apa. Ya.